It's my life. Di Victualian Market, Amitwo, which is kayak pasar yang cuma buka di hari Rabu. Dan gue akan nunjukin apa aja yang ada di market ini. Oke, ini kopi yang gue pesan. Ini Victualian Market-nya, banyak orang yang duduk-duduk. Itu ada yang jualan daging di sana, ada yang jualan roti, jualan keju. Terus di sini ada tempat duduknya juga. Terus gue beli kopi. Tada. Depan itu orang yang jual kayak pasar gitu. Kayak jual bahan-bahan mentah buat masak. Dan ini ada warung kopinya di sini. Jadi kita tadi kan datangnya nyampein jam 13.45, dan karena Victualian Market ini cuman buka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi kita langsung berhembus saja. Udah pada tutup semua. Ya. Jadi udah pada tutup semua dan kita cabut ke tempat lain. Beautiful people, balik lagi ke channel gue TV Nivi. Jadi untuk video gue kali ini untuk mengomentari. Jadi kemarin netizen Indo sempat digegerkan oleh salah satu postingan merek internasional yang memiliki cabang di Singapura. Jadi di situ dibilang kalau wayang kulit itu warisan budayanya Malaysia. Langsung dong netizen kita tiba-tiba kolom komennya banyak. Wayang kulit dari Indonesia coy, bukan dari Malaysia. Setelah kolom komentar diserbu oleh netizen-netizen yang memiliki lidah-lidah tajam dan jempol-jempol yang sangat cepat, akhirnya post itu diganti wayang kulit yang merupakan warisan budaya masyarakat Indonesia. Buat teman-teman yang tahu, itu adalah salah satu Instagram Adidas. Oke, jadi ini gue merepresentasikan untuk mana tuh? Oh ini, jadi jaket gue Adidas. Dan Adidas itu ada yang belum tahu kalau Adidas tuh dari Jerman juga. Adidas itu sebenarnya pemiliknya tuh kakak beradik sama pemiliknya Puma. Jadi gue juga pakai shellnya Puma biar sama kan temanya. Nah, jadi gue mau ceritain kalau misalnya di Jerman ini ada sebuah kota kecil yang Bundeslandnya daerah Bayern atau bahasa Indonesianya Bavaria. Kota kecil ini namanya Herzogenaurach. Herzogenaurach ini merupakan sebuah kota kecil yang berdekatan dengan kota Nuremberg. Dan di kota ini memiliki luas kurang lebih sekitar 47,43 km persegi dengan penduduk per 2021 sebanyak 23.587 jiwa. Nah, di kota kecil bernama Herzogenaurach ini memiliki dua raksasa industri olahraga, yaitu Puma dan Adidas. Rudolf Dassler dan adiknya Adolf yang juga disebut Adi Dassler pada pertengahan tahun 1920-an memulai membuat sepatu olahraga. Jadi itu pada awalnya si Adolf atau yang namanya Adi panggilannya dan Rudolf yang namanya Rudi panggilannya itu bekerja untuk satu perusahaan yang sama, yaitu Gebruder Dassler Schuhfabrik. Itu perusahaan yang didirikan oleh ayah mereka, bernama Christoph. Adi itu pekerjaannya merancang sepatu dan Rudi mengurusi masalah penjualan dan distribusi gitu.
Akhirnya mereka tuh bertikai atau berantem gitu, dan akhirnya mereka pecah kongsi. Si Adi membangun perusahaan Adidas, karena namanya kan Adi Dassler, Adidas, dan si Rudolf itu membangun perusahaan Puma. Jadi si Adolf itu lahir tahun 1900 dan kakaknya Rudolf tahun 1898. Jadi yang punya Puma nih yang lebih tua gitu. Dan mereka itu tuh udah bertikai sekitar 60 tahunan, dan akhirnya setelah mereka meninggal pun sampai sekarang ada dua kubu nih di kota itu. Ada kubu Puma sama kubu Adidas. Dan yang lucunya mereka punya kantor pusat di kota yang sama, tapi hanya dibatasi oleh sebuah sungai. Nama sungainya itu Sungai Aurah. Beberapa teori yang menjelaskan kenapa mereka berdua nih berantem. Karena kan kakak adik, kenapa pertengkarannya sampai lebih dari 60 tahun. Jadi gue akan menjelaskan 3 teori utama yang paling banyak muncul atau yang paling banyak diperbincangin. Yang pertama itu karena si Rudy, sang kakak, berselingkuh dengan istri dari si Adi yang bernama Kate, sehingga ya nggak pernah dimaafin gitu. Terus ada juga teori kedua yaitu mereka tuh karena adanya selisih pendapat karena perbedaan pandangan politik. Jadi kalau misalnya di Jerman sini membahas politik itu sebenarnya bukan hal yang lumrah, merupakan hal yang tabu, karena bisa aja orang bertengkar karena politik, karena pandangan politik orang di sini kan cukup kuat, dan pandangan politik pribadi masing-masing orang itu udah dibentuk dari zaman mereka sekolah. Jadi mereka bisa memilih. Jadi udah dijelasin nih ada berapa partai politik, dan kita bisa secara bebas, oh gua mau dengan partai politik ini karena ini visi misinya cocok. Dan itu banyak orang yang bertikai karena perbedaan partai politik tersebut. Ada juga alasan yang ketiga yang paling sering orang perbincangkan, itu karena adanya serangan. Waktu itu kan pas Perang Dunia Kedua ada serangan sekutu dari udara. Nah, waktu si Adi sama istrinya lari ke tempat pengungsian, ia mendengar si kakaknya, si Rudy, yang udah ada di tempat pengungsian tersebut bersama istrinya, dan berkata kayak memberi umpatan kasar gitu pakai bahasa Jerman, kalau si pip, umpatan kasar itu balik lagi. Nah, si Rudy udah bilang kepada si Adi bahwa umpatan itu dimaksudkan untuk si sekutu, bukan si saudaranya ini kan. Namun si adiknya ini nggak mau percaya. Nah, pokoknya semenjak saat itu keduanya berpisah, dan masing-masing itu mendirikan perusahaannya masing-masing. Bisnis pertikaian antara dua kakak beradik ini memberi dampak yang positif ya, karena mereka saling kayak adu-aduan gitu untuk berkembang lebih pesat yang mana nih. Misalnya Adidas ada ngelakuin satu terobosan besar, nah pasti si Puma juga akan coba ngejar gitu. Ya demikian pula sebaliknya, kalau misalnya Puma meningkat, Adidas pasti ngelakuin kayak inovasi baru gitu. Namun keberuntungan menghampiri si Adidas pada tahun 1954. Si Rudolf, kakaknya itu, atau si Rudy, bertikai dengan pelatih tim nasional Jerman, yang waktu itu masih Jerman Barat, karena Jerman waktu itu juga masih ada dua, Jerman Barat dan Jerman Timur. Sehingga si Adidas ini memiliki kesempatan untuk menyuplai timnas mereka dengan peralatan dan kaos tim. Lalu nggak disangka-sangka si Jerman yang waktu itu belum sepak bolanya belum terlalu kuat, akhirnya dia mampu untuk menundukkan tim Eropa, ya tim top Eropa waktu itu Hungaria. Terus si Adi ini jadi terkenal karena kan mukanya masuk ke koran, pokoknya di berita-berita merek ini jadi terkenal gitu. Sehingga sepatu hitam yang bergaris 3 lambangnya si Adidas ini terkenal karena dikenakan oleh atau dipakai oleh semua pemain dari timnas tersebut. Tapi pada akhirnya Rudy meninggal pada tanggal 27 Oktober 1974, dan Adi pun
4 tahun kemudian pada tanggal 6 September 1978 meninggal dunia. Tapi semenjak mereka meninggal dunia, pertikaian di kota itu tuh kayak turun-temurun gitu. Jadi kota itu dibagi menjadi 2 kubu kan, kubu Adidas dan kubu Puma. Bahkan sampai ke penduduk kota yang jumlahnya 23 ribuan itu, jadi pegawai Adidas dibagi sama pegawai Puma. Jadi mereka tuh kalau misalnya pergi ya restorannya beda, barnya beda. Udah kayak apa ya? Kayak musuh dalam selimut juga, tapi ya ada dalam satu kota gitu. Bahkan mereka pergi ke supermarket yang berbeda buat berbelanja gitu. Dan sampai ke pengaruh agama gitu. Jadi kalau misalnya si Puma itu perusahaan dengan haluan politik konservatif dan banyak pegawainya itu menganut agama Katolik. Sementara si Adidas ini menganut agama Protestan dan aliran politiknya itu juga sosial demokratik. Akhirnya perselisihan antara kedua kubu ini bisa diselesaikan pada tahun 2009 yang ditandai dengan pertandingan persahabatan gitu, pertandingan sepak bola persahabatan antara kedua tim yang menandai gencatan senjata nih, kayak gencatan senjata antara dua kubu ini. Tapi ya kayak perdamaiannya baru bisa dilakukan setelah kedua pendiri kakak adik ini meninggal dunia. Jadi buat teman-teman yang suka sama merek ini, mungkin ada juga yang belum tahu kalau misalnya mereka berdua ini ternyata memiliki koneksi, bisa langsung cek. Nama kotanya itu Herzogenaurach. Dan di situ ada kantor pusatnya dan juga ada pusat outletnya. Buat teman-teman yang di Jerman bisa langsung cek ke outletnya di kota tersebut karena harganya diskon dari outlet-outlet yang lain. Harganya jauh lebih murah, bisa diskon 30-50%. Bahkan ya bisa lebih gitu karena memang kan outlet pusat. Cuman barang-barang sana juga banyak yang diproduksinya di daerah India atau misalnya di Cina atau misalnya bahkan di Indonesia. Oke, sampai situ aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bisa komen juga kira-kira mau kira-kira bahas apa ya yang pengen. Oke, ciao ciao.